Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ngaji sore kali ini atau kita sebut dengan ngaso, kita akan membahas tentang cara untuk tenang. Stay cool. Apa? Stay cool. Ya. Gimana sih caranya kita tetap tenang ketika kita mendapat masalah atau ujian? Gimana sih caranya kita tetap tenang ketika kita mendapatkan nilai yang anjlok ketika ujian? Gimana sih caranya kita tidak panik ketika kita mendapat masalah atau ujian? Nah, ini yang mau kita bahas pada sore hari ini. Bagaimana caranya untuk tenang? Ketika kita mendapat masalah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, pasti perasaan kita kecewa atau sedih. Ya. Sebenarnya sedih itu wajar. Sedih itu fitrah manusia. Cuma ada yang sedihnya wajar, ada yang sedihnya berlarut-larut, atau bisa dibilang sampai berputus asa. Nah, macam-macam putus asa ini juga banyak. Sampai ada yang bunuh diri, atau sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mencuri atau menghalalkan segala sesuatu untuk mendapatkan uang. Padahal dia tahu bahwa itu adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang dia berputus asa untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, dia udah melakukan perbuatan dosa. Dia tobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Akhirnya dia capek minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia putus asa. Padahal itu salah. Karena apa? Karena Allah itu tidak pernah berputus asa untuk mengampuni hambanya. Allah itu tidak pernah menutup pintu maaf kepada hambanya. Ya, jadi jangan sampai ketika kita melakukan perbuatan dosa, kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau bertobat. Jangan sampai seperti itu. Nah, masalah ini, masalah ujian dalam Islam adalah sebuah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menyusahkan hambanya, bukan untuk menjatuhkan hambanya, tapi untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan pernah menganggap bahwa ujian itu menyusahkan kita, tapi anggap ujian adalah sebagai pertanda bahwa iman kita mau ditingkatkan oleh Allah. Maka dari itu, ketika kita mendapatkan masalah atau ujian, yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Seperti itu. Lalu gimana sih caranya supaya kita tetap tenang ketika kita dapat ujian atau masalah? Yang pertama adalah istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bisa jadi suatu masalah atau ujian yang datang kepada kita sumbernya berasal dari kesalahan kita yang lalu. Sumbernya dari dosa-dosa kita yang lalu. Jadi jangan sampai ketika kita mendapat masalah kita lari dari Allah. Tapi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita yang lalu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuha bukratan wa asila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Tuhanmu dan ingatlah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Jadi ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan merasa tenang. Dan ketika kita merasa tenang, maka masalah akan segera terselesaikan. Maka masalah itu akan mudah terselesaikan karena hati kita merasa tenang. Itu yang pertama, yaitu istighfar. Lalu yang kedua apa? Yang kedua dita. Ada yang tahu dita? Dita adalah doa, ikhtiar, dan tawakal. Jadi yang pertama ketika kita mendapat masalah atau ujian, yang pertama kita berdoa, ya. Jangan sampai ketika kita ada masalah kita nggak berdoa, kita istilahnya kayak ya udahlah capek gitu, merasa capek aja tapi nggak pernah berdoa. Jangan sampai kayak gitu. Jadi ketika kita dapat ujian, yang pertama kita lakukan adalah berdoa. Wa idza salaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila ada yang bertanya kepadamu tentang aku, maka jawab bahwa Allah itu dekat. Ya, Allah akan mengabulkan permohonan hambanya apabila hamba itu berdoa. Ya, jadi di ayat itu Allah bilang, kalau semisalkan hambanya itu berdoa kepada Allah, maka Allah itu akan mengabulkannya. Jadi jangan sampai kita ketika mendapat masalah, kita nggak berdoa sama Allah. Kita malah minta solusi sama teman. Boleh, tapi jangan lupa berdoa dulu sama Allah. Selanjutnya, setelah berdoa apa yang kita lakukan? Ikhtiar. Ya, ikhtiar, berusaha. Berusaha untuk memecahkan masalah, berusaha untuk menjawab ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika kita dapat nilai jelek, kita dapat masalah nih, nilai kita anjlok, nilai kita jelek, apa yang harus kita lakukan? Usaha. Jangan sampai kita cuma berdoa, ya Allah nilai aku jelek, bagusin ya Allah. Jangan kayak gitu. Bakalan bagus gak kalau kita cuma doa kayak gitu, tapi nggak ada ikhtiar usaha? Enggak kan? Jadi yang harus kita lakukan kemudian adalah ikhtiar atau berusaha. Selanjutnya, setelah ikhtiar apa yang kita lakukan? Tawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kuasa yang lain kecuali kuasa Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Ya, kita udah berusaha, kita sudah berdoa, tinggal kita berserah diri ke Allah. Allah yang akan membantu menyelesaikan masalah itu, ya. Jadi kuasa yang paling besar itu cuman kuasa Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga adalah sholat. Tidak ada cara lain lagi yang lebih baik untuk diri kita merasa tenang kecuali dengan beribadah. Salah satu ibadah yang kita laksanakan adalah sholat untuk membuat hati kita merasa tenang. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang yang mendapat masalah kemudian dia bersabar dan melaksanakan sholat. Suratnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah wa innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita mendapat masalah, kita harus sabar. Selanjutnya kita harus sholat. Kita ingat kepada Allah, sujud yang banyak. Sujud, renungin masalahnya gimana, curhat sama Allah pada saat sholat.
Setelah sholat, apalagi yang bisa kita lakukan untuk membuat hati kita tenang? Selanjutnya yaitu adalah dengan bersyukur. Apa? Bersyukur. Ingat, masalah kita, ujian kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri. Bersyukur untuk apa? Karena kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah ingin meningkatkan keimanan kita. Makanya ujian setiap orang itu berbeda-beda tergantung tingkat keimanannya. Semakin tinggi ujiannya berarti semakin tinggi tingkat keimanannya. Makanya kita patut bersyukur ketika kita diberikan masalah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terus juga kita patut bersyukur karena ketika kita mendapat masalah atau ujian, kita masih bisa tetap makan, bisa tetap minum, bisa tetap berjalan. Banyak orang yang mendapatkan masalah atau ujian, dia tidak bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan itu. Ya, karena faktor usia atau faktor musibah yang lain, faktor kekurangan. Makanya ketika kita mendapatkan sebuah masalah atau ujian, lihatlah ke bawah. Masih banyak orang yang belum beruntung. Maka perbanyaklah bersyukur. Selanjutnya yang terakhir adalah membaca Al-Quran. Al-Quran itu obat, syifa. Ya, kalau obat itu bisa menyembuhkan. Al-Quran ini obat hati, berarti menyembuhkan apa? Menyembuhkan hati. Seperti dalam surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, ya, sebagai obat hati, sebagai penenang. Terus selain menjadi penenang, dia juga sebagai petunjuk untuk orang yang beriman. Ya, ketika kita merasa sedih, merasa kecewa, merasa banyak masalah, perbanyaklah membaca Al-Quran. Insya Allah hati kita akan merasa tenang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini bisa kita terapkan bersama-sama. Ingat, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, bukan melihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.